Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E4 di sini akan mempresentasikan proyek akhir perancangan jaringan komputer pada kantor dinas perkebunan dan kehutanan. Anggotanya ada Sabit dengan NRP 15 2019 049, lalu Nazar Nur Fauzan NRP 15 2019 053, lalu ada Muhammad Fajar Sidik dengan NRP 15 2019 069. Nah, berikut merupakan tampilan dari diagram satu garis atau one line diagramnya. Di sini ada delegasi IP address ISP-nya. Berikut merupakan tampilannya. Ya, Jay. Nah, di sini untuk perhitungan addressment backbone dipakai 192.682, host yang dibutuhnya 6, max bitnya 29, lalu buat host addressnya range-nya dari 1 sampai 6. Next. Oke. Nah, ini untuk address backbone area 1 yang dibutuhkannya itu 5 host, lalu max bitnya diperoleh 29, lalu size 29 yang dibutuhkan ini memakai angka poin 3, range-nya dari 3.1 sampai 3.6. Next. Nah, ini untuk di subbackbone ruang kepala seksi area 1 memakai 33 yang yaitu host ID yang dibutuhkannya ada 5 host, buat range-nya itu dari 33.1 sampai 33.6. Untuk subbackbone AP area 1 di sini ada menggunakan IP titik 35 dengan host yang dibutuhkannya itu 11, lalu max speed-nya 28, buat range-nya dari 35.1 sampai 35 sampai 14. Sockwith. Di sini ada perhitungan address backbone pada area 2. Dibutuhkan 5 node host. Alokasi rencana IP-nya yaitu 192.168.5. Diperoleh max bit sebesar 29. Host address range-nya 5.1 sampai 5.5. Lalu perhitungan address backbone ruang kepala seksi area 2. Dibutuhkan 5 node. Alokasi rencana IP 192.168.52.x. Diperoleh max bit sebesar 29. Subnet ID yang diperoleh 192.168.52.0/29. Lalu host address range-nya dari 52.1 sampai 52.6. Lalu perhitungan address sub backbone access point area 2. Di sini dibutuhkan 11 node host. Alokasi rencana IP yaitu 192.168.5.x. Max bit diperoleh sebesar 28. Subnet ID-nya 192.168.51.0/28. Host address range-nya dari 51.1 sampai 51.14. Lalu ada perhitungan address backbone area 3. Dibutuhkan 5 node. Alokasi rencana IP 192.168.4.x. Diperoleh max bit sebesar 29. Subnet ID-nya 192.168.4.0/29. Host address range-nya dari 4.1 sampai 4.6. Lalu ada perhitungan address backbone AP ruang rapat area 3. Dibutuhkan 8 node. Alokasi rencana IP 192.168.43.x. Diperoleh max bit sebesar 28. Subnet ID 192.168.43.0/28. Lalu host address range-nya itu 43.1 sampai 43.14. Jai, next. Hmm, untuk perhitungan address backbone AP area 3 alokasinya menggunakan titik 45, lalu buat broadcast address-nya 45.15, untuk range-nya 192.168.45.1 sampai 45.14. Nah, ini untuk subbackbone area 4 alokasinya menggunakan titik 6, lalu untuk broadcast-nya itu 6.15, range-nya itu dari 6.1 sampai 6.14, lalu yang dibutuhkannya itu 8 host. Next. Untuk sub backbone AP area 4 alokasinya menggunakan 43, broadcast address-nya 61.15, lalu untuk address range-nya 61.1 sampai 61.14.
DNA penempatan seluruh perangkat jaringan menggunakan AutoCAD. Ya, di sini bisa dilihat. Nah, ini untuk DNA kantor lantai 1 ada beberapa ruangan. Ini untuk lantai 2, lantai 3 ini untuk Ini kantor tampak lantai 2 samping. tampak samping. Dari tampak samping. Ini topologi tri ke DNA lantai 1 ada dua bagian. Untuk daerah lantai 2-nya menggunakan 3.4 ini yang berdasarkan dari topologi yang tadi. Oke. Kita Nah, ini masuk pada hasil simulasi network. hasil simulator e-networknya. Di sini ada pengujian pada area 1 seperti berikut. Lalu di sini ada tes ping menggunakan CMD dari ping 192.168.3.1-nya. Dan ada pengujian tes ping juga di sini ada dari 192.168.2.1, lalu ada pengujian tes ping juga dari 192.168.1.9. Lalu ada pengujian area 2. Berikut merupakan tampilan pada command prompt-nya. Di sini ada tracer 192.168.1.9. Di sini ada area-areanya dari subrouter AP area 2, ada subrouter 1, router utama, dan ADSL. Jai, silakan. Untuk pengujian area 3 ada ADSL terutama ke subrouter 2, lalu selanjutnya ke subrouter AP area 3, lalu ke PC7. Next. Oke. Nah, ini untuk tesnya menggunakan tracer 192.1 dan 9 dari subrouter area 3 dan berhasil. Next. Untuk pengujian area 4 dari ADSL terutama ke kabel yang ketiga, lalu subrouter kedua, lalu ke subrouter AP area 4, lalu ke PC5. Nah, di sini menggunakan tracer 192.168.1.9 dan berhasil. Oke. Konfigurasi main router Red Hat 9 untuk area 1 dan area 2. Nah, dari sini menggunakan simulasi Red Hat 9 yang dimana menggunakan sudo v etc sconfig network strip script if fg ifcfg eth0 lalu script ifc if config eth1. Nah, di sini bisa dilihat dari device eth0, lalu ada if add r 192 menggunakan 1.10, lalu on boot yes berhasil, lalu ini untuk satunya lagi menggunakan sudo yang if config eth1 dan juga berhasil. Next. Ya. Di sini Nah, melakukan selanjutnya farewell dan forwarding dengan memasukkan komen sudo v /etc /rc .d /rc .local. Di sini berikut merupakan tampilan dari proses konfigurasi firewall dan forwardingnya. Lalu ada IP forwarding yang telah ditambahkan untuk area 1 dan area 2. Di sini ada yang pertama seperti biasa ada superadmin at localhost. Lalu ada sudo IP tables dan sebagainya. Lanjut aja ini. Berikut merupakan hasil pengujian untuk IP di main router. Di sini bisa telah dilakukan konfigurasi test ping pada main router. Di sini ada ping 192.168.1.10 dan hasilnya berhasil. Ini juga ada hasil pengujian dari main router ke subrouter area 1. Test pingnya itu 192.168.2.5, hasilnya pun berhasil. Lalu pengujian dari main router ke subrouter area 2. IP address-nya yaitu ngeping kepada 192.168.2.5. Ini juga ada hasil pengujian dari main router ke subrouter pada ruang kepala area 1. Pingnya itu 192.168.3.4. Lalu ada hasil pengujian dari main router ke subrouter ruang kepala area 2.
taspingnya kepada 192.168.5.3. Silakan Jay. Ini untuk konfigurasi subrouter Ubuntu Area 1. Oke. Lanjut. Melakukan konfigurasi untuk ETH 0 dan ETH 1 pada Ubuntu Area 1 ya. Lanjut. Lalu di sini ada melakukan konfigurasi forwarding pada Ubuntu Area 1. Di sini ada konfigurasi subrouter ruang kepala Ubuntu Area 1. Melakukan konfigurasi untuk ETH 0 dan ETH 1 pada ruang kepala Area 1. Di sini sudah tertera ya, ada atau ETH 0. Ya. Melakukan konfigurasi forwarding pada Ubuntu ruang kepala Area 1 sama seperti yang sebelumnya. Lalu di sini ada konfigurasi subrouter Ubuntu Area 2. Melakukan konfigurasi untuk ETH 0 dan ETH 1 pada Ubuntu Area 2. Metodenya sama seperti sebelumnya, hanya ini berbeda di areanya saja. Ada forwarding Ubuntu Area 2. Nah, ini hasil pengujiannya untuk Area 2 ke main router di tasping. Ke 192.168.10. Ya, selanjutnya ada konfigurasi subrouter ruang kepala Ubuntu Area 2. Ajay, silakan Jay. Nah, di sini untuk ETH 0 dan ETH 1 pada Ubuntu ruang kepala Area 2 dengan address 5.3 dan netmasknya 248, network defaultnya 5.0 dengan broadcastnya 5.7 dan gateway-nya 5.1. Lalu untuk ETH 1-nya bisa dilihat menggunakan 52.1 dan sebagainya. Next. Nah, di sini melakukan konfigurasi forwarding pada Ubuntu R kepala Area 2 di sini menggunakan echo 1 dengan 192.52.0 dengan NAT to 19 terus exit next. Nah, setelah itu hasilnya berhasil dengan dilakukannya ping ke 192.168.1.10 dan berhasil. Konfigurasi subrouter mikrotik plus DHCP server AP Area 1. Silakan Sawit. Jadi yang pertama ada melakukan konfigurasi untuk Ether 1 dan Ether 2 pada subrouter access point mikrotik Area 1. Di sini ada admin add mikrotiknya, ada untuk menampilkan dari IP address print. Lalu yang kedua ada melakukan konfigurasi untuk DNS pada subrouter HP mikrotik Area 1 seperti berikut. Lalu yang poin ketiga, melakukan konfigurasi untuk penambahan gateway pada subrouter AP mikrotik Area 1. Di sini digunakan AP route print untuk menampilkan hasil konfigurasi dari gateway. Lalu ada melakukan konfigurasi untuk firewall pada subrouter AP mikrotik Area 1 menggunakan IP firewall netprint. Lalu ada hasil pengujian dari subrouter AP mikrotik Area 1. Di sini melakukan tasping pada IP 192.168.1.10. Hasilnya berhasil. Nazar next. Di sini ada konfigurasi subrouter mikrotik, DHCP server dan sama access point Area 2 ya. Di sini ada melakukan konfigurasi untuk Ether 1 dan Ether 2 pada subrouter access point mikrotik Area 2 dengan menggunakan command IP address print. Lalu konfigurasi untuk DNS pada subrouter access point mikrotik Area 2 dengan IP DNS print. Lalu melakukan konfigurasi untuk menambahkan gateway pada subrouter access point mikrotik Area 2 dengan menggunakan IP route print. Lalu selanjutnya ada konfigurasi untuk firewall pada subrouter AP mikrotik Area 2. IP firewall NAT print udah diketik dan hasilnya seperti itu.
Lalu ada pengujian dari subrouter akses point mikrotik area 2 dipingkan ke 192, 168, 110. Lu berhasil. Jai, silakan. Konfigurasi main router Red Hat 9 untuk area 3 dan area 4. Di sini ada melakukan konfigurasi interface dengan memasukkan command sudo v /etc/sysconfig /efcfg strip eth0 dan ada sudo v /etc/sysconfig /network strip script /ifcgfg strip eth1. Di sini tertera hasilnya ya. Lanjut. Lalu melakukan firewall dan forwarding dengan memasukkan command sudo v /etc/rc.d/rc.local. Lalu di sini tertera hasilnya. Di sini ada forwarding yang telah ditambahkan untuk area 3 dan area 4 dan menggunakan command sudo iptable /t/nat/l. Lanjut. Nah di sini hasil pengujian IP di main router ya. Di sini di test ping ke 192.68.1.10. Lanjut. Lalu ada hasil pengujian dari main router ke subrouter area 3 menggunakan perintah tesping kepada 192.168.2.6 dan hasilnya berhasil. Ada hasil pengujian dari main router ke subrouter area 4 tespingnya kepada 192.168.2.6 dan hasilnya berhasil. Selanjutnya konfigurasi subrouter mikrotik plus DHCP server plus access point area 3A. Jai, silakan. Nah, di sini untuk tiganya itu melakukan konfigurasi Ether 1 dan 2 dengan menggunakan IP address print. Lalu untuk DNS-nya ke mikrotik area 3A menggunakan IP DNS print. Lalu untuk subrouter AP mikrotik menggunakan IP root print. Nah, bisa dilihat dengan yang di print. Next. Setelah itu melakukan config firewall dulu dengan menggunakan if firewall not print. Lalu hasilnya di sini bisa kelihatan dari tes ping ke 43.1 berhasil, 4.4, 4.1 dan 2.6, 2.1 ke 110 semuanya berhasil. Akan tetapi untuk 110 dan 2.1 pingnya timeout. Next. Untuk konfigurasi subrouter mikrotik area 3B. Next. Nah, di sini untuk 3B seperti biasa IP address print, IP DNS print, dan IP root print. Untuk mikrotik, subrouter, AP, mikrotik, dan sebagainya. Next. Nah, untuk firewallnya seperti biasa menggunakan IP firewall not print. Lalu hasilnya untuk 3B menggunakan pengujian ping dari 45.1, 4.5 berhasil, 4.1, 2.6. Akan tetapi untuk seperti biasa 2.1 dan 1.10 pingnya timeout. Next, Ada Sabit. konfigurasi subrouter mikrotik plus DHCP server plus access point ada area 4. Yang pertama ada melakukan konfigurasi untuk Ether 1 dan 2 pada subrouter AP mikrotik area 4 menggunakan IP address print. Lalu yang kedua melakukan konfigurasi untuk DNS pada subrouter AP mikrotik area 4. Perintahnya itu IP DNS print. Lalu yang ketiga melakukan konfigurasi untuk penambahan gateway pada subrouter AP mikrotik area 4. Perintahnya itu yaitu IP root print untuk menampilkan hasil konfigurasi penambahan gateway. Di sini ada melakukan konfigurasi untuk firewall pada subrouter AP mikrotik area 4. Perintahnya itu IP firewall not print. Lalu ada hasil pengujian dari subrouter access point mikrotik area 4. Di sini ada pengujian tesping dari 192.168.61.1 hasilnya berhasil. Lalu yang 192.168.6.2 hasilnya berhasil.
192.168.6.1 hasilnya berhasil. Lalu ada ping 192.168.2.6 hasilnya berhasil. Dan untuk IP pada 2.1 dan 1.10 pingnya itu timeout. Selanjutnya Nazar konfigurasi DNS server. Ya di sini ada konfigurasi untuk ETH0 dengan memasukkan komen sudo v /etc/sysconfig/network strip script /ifcfg strip ETH0. Hasilnya seperti ini. Lalu pengecekan IP dengan memasukkan komen ifconfig. Nah, di sini hasilnya tertera. Nah, konfigurasi untuk DNS zone dengan memasukkan komen sudo v /etc/name.conf. Nah, ada resource record yang fungsinya untuk mengarahkan masuknya database DNS untuk menjawab klien. Di sini komennya dan hasilnya. Konfigurasi pada for.dinperhun.or.id. Di sini listnya. Untuk ini konfigurasi pada ref.dinperhun.or.id sama seperti sebelumnya. Ada konfigurasi untuk DNS resolver untuk meminta informasi dari DNS server. Hasilnya. Nah, di sini ada name start dengan cara memasukkan komen sudo /etc/init.d/name_start. Lalu ketika sudah, maka selanjutnya mengecek apakah name start dengan memasukkan komen ps spasi strip ax. Nah, melakukan pengujian dengan menggunakan dig. Sini ada komennya ya, dig dig lalu targetnya apa, dinperhun.or.id. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini pengujian untuk menggunakan ns lookup. Di sini tinggal ketik ns lookup lalu ada hasilnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok E4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.